Saya sudah jelaskan kepada Anda mengenai kurva belajar yang harus dilalui oleh seorang wirausaha, seorang entrepreneur. Kemudian juga saya sudah jelaskan mengenai kemampuan membaca dan belajar. Seorang entrepreneur itu adalah seorang pembelajar, dia belajar dalam kehidupan. Dia sekolah atau tidak sekolah, tapi sebetulnya dia terus belajar. Karena ketika dia berbisnis, maka bisnisnya pun akan diganggu terus oleh alam ini. Ada orang baru yang muncul, yang tadinya pegawainya tiba-tiba menjadi kompetitornya. Ada orang lain yang memperbaharui industrinya. Ada orang lain yang mengambil customernya. Ada orang-orang yang sudah tidak menyukai teknologi yang Anda gunakan sehingga Anda harus mengembangkan teknologi baru. Ada modal dengan biaya yang lebih murah yang tersedia di dunia ini. Ada teknik-teknik manajemen baru, ada teknik pengoperasian baru, dan sebagainya. Sehingga Anda memang harus belajar terus-menerus. Dan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dinamis, bukan yang statik. Kalau Anda berhasil hari ini, bukan berarti dia akan berhasil selama-lamanya. Apapun yang Anda kembangkan itu maju, sukses, pasti akan mencapai puncaknya. Dan teori siklus mengatakan siklus itu ada tahap Anda merintis lama sekali, tapi begitu Anda dapat grabnya tiba-tiba naik cepat sekali. Begitu dia naik cepat sekali, dia akan mencapai puncaknya dan dia akan mengalami tahapan saturation. Dia akan berhenti tumbuh, dia akan mengalami penuaan, setelah itu dia akan perlahan-lahan turun ke bawah. Nah, sebelum turun ke bawah ini Anda harus rubah. Anda harus melompat ke kurva kedua, the second curve. Jadi melompat ke kurva kedua ini adalah sebuah langkah strategi perubahan. Oleh karena itu saya mengatakan kita harus terus belajar. Dan belajar ini banyak sekali jenisnya. Misalnya belajar sesuatu yang belum ada. Itu namanya belajar abstraksi. Anda mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, Anda berpikir kreatif, Anda tidak punya beban, tetapi Anda mencari cara dari sesuatu yang belum Anda jalani. Kadang-kadang juga tidak realistis, karena dunia yang belum Anda geluti dengan dunia setelah Anda masuki bisa berbeda sama sekali. Bisa berbeda sama sekali. Produk yang Anda survei, mereka mengatakan tidak dibutuhkan. Ternyata begitu produknya sudah ada, meledak. Itu sudah dialami dulu oleh pembuat mesin fotokopi, Xerox. Xerox itu ketika menemukan mesin fotokopi, dia menawarkan kepada beberapa pemodal karena dia memerlukan modal yang sangat besar. Dan kemudian pemodal-pemodal itu menggunakan metodologi yang sama seperti yang lalu melakukan survei. Mereka pikir ini bisa disurvei seperti kuliner. Orang bisa langsung merasakan butuh atau tidak butuh, suka atau tidak suka. Nyatanya ketika disurvei yang suka hanya 4, 5, 6, 8 orang kurang lebih. Untuk membuat mesin fotokopi kalau konsumen hanya 8 orang, mengapa harus diteruskan? Mungkin kita harus hentikan. Dan akhirnya kemudian tidak ada yang membiayainya. Tapi ketika Xerox kemudian menjual rumahnya, menjual segala sesuatu yang dia miliki sebagai aset dan dia mulai sendiri, ternyata meledaklah permintaan. Konsumen, orang baru tahu manfaat dan rasanya setelah orang lain memilikinya. Ada kalanya orang baru merasa ingin memiliki setelah orang lain membicarakannya.